Silakan. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah ruangan kedua tarikh Al-Quran. Secara Al-Quran, kita akan mendengarkan secara ringkas proses turunnya Al-Quran, pengumpulan Al-Quran, dan apa yang ada di depan kita ini Bapak Ibu sekalian. Tadi kita sudah sebutkan, Masya Allah, Al-Quran memberikan pengaruh yang luar biasa sekali. Ya, tadi ada seorang jamaah, Masya Allah, seorang bapak yang mengingatkan saya, betul sekali. Tadi ayat Al-Quran tadi harus kita lanjutkan. Kuntum khairu ummatin, kalian adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan diutus kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian memerintahkan hal yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang dari hal-hal yang munkar, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaik-baik umat adalah memerintahkan hal yang ma'ruf, melarang dari yang munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan yang pertama kali yang masuk dalam ayat ini adalah para sahabat Nabi, ya. Para sahabat Nabi adalah golongan pertama di ayat ini, karena mereka khitab atau objek ayat ini adalah diturunkan kepada mereka. Bapak dan Ibu sekalian, di depan kita ini adalah salah satu manuskrip paling langka, paling tua umurnya, ya, yang sampai ke zaman kita sekarang. Nanti kita akan jelaskan. Jadi intinya adalah Al-Quran itu dijaga dengan dua hal Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah Al-Quran dijaga dengan hafalan. Kenapa Al-Quran bisa terjaga dari zaman Nabi sampai zaman sekarang? Karena banyak sekali para penghafal Al-Quran dari zaman sahabat sampai zaman sekarang. Terlebih lagi di zaman sahabat hafalan mereka sangat kuat sekali, sehingga mereka cukup menulisnya tanpa harokat dan tanpa titik, dan mereka menulisnya masih di sarana-sarana yang terbatas yang ada pada saat itu. Ada yang menulisnya di atas pelepah kurma, tulang belulang, bebatuan, kulit hewan, dan yang lainnya. Dan di zaman sahabat Nabi, ya, Al-Quran sudah ditulis ternyata. Di zaman Rasul dan di zaman sahabat Al-Quran sudah ditulis. Yang perlu kita ingat Bapak Ibu sekalian, di zaman Nabi Al-Quran yang ditulis itu belum dikumpulkan dalam satu mushaf. Dengan demikian Al-Quran dijaga yang pertama dengan hafalan, yang kedua dijaga dengan tulisan. Tulisan-tulisan di zaman Nabi dan zaman sahabat kita ketahui belum menggunakan titik dan harokat. Nanti di ruangan terakhir insya Allah saya akan jelaskan 4 tahapan penulisan Al-Quran. Tetapi saya ingin menjelaskan terlebih dahulu di sini proses pengumpulan Al-Quran. Setelah Nabi wafat Bapak Ibu sekalian, terjadi di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu peperangan melawan nabi palsu dan orang-orang murtad yang bernama Perang Yamamah. Akibatnya sekitar 70 sahabat penghafal Al-Quran meninggal. Melihat hal ini, ya, atas usulan sahabat Umar bin Khattab dan kemudian sahabat Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran, sehingga Al-Quran tidak hilang di tengah-tengah kaum muslimin dan tidak dilupakan oleh kaum muslimin dengan banyaknya penghafal Al-Quran yang meninggal di peperangan tadi. Ini adalah di zaman Abu Bakar As-Siddiq, periode pertama pengumpulan Al-Quran. Tapi sebagian besar kadang orang-orang mengira pengumpulan Al-Quran pertama kali adalah di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini sebenarnya adalah pengumpulan Al-Quran yang kedua. Al-Quran yang ditulis di zaman Abu Bakar tadi disalin, diperbanyak dan disebarluaskan di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan akhirnya turun-temurun mutawatir sampai zaman sekarang. Bahkan beliau sahabat Utsman bin Affan menetapkan standarisasi penulisan Al-Quran yang kita kenal dalam Al-Quran. Dan ini adalah menurut para peneliti manuskrip Al-Quran tertua yang ditulis di zaman sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu 1300 tahun yang lalu menggunakan fotokopi yang lama, dan kita lihat tanpa titik dan tanpa harokat, tapi fotokopian aslinya disimpan di Turki. Silakan kita pindah ke ruang selanjutnya Pak Ibu.